Dia rumahnya biasa-biasa saja, tapi dia nyaman di sana. Ketika dipindahkan ke tempatnya anaknya, padahal anaknya rumahnya bagus, misalkan teman-teman, apakah dia nyaman? Tidak. Jadi bagaimana teman-teman? Agar teman-teman itu merasa kaya. Dalam otak kita, mindset kita, bahwa kita adalah orang yang kaya. Orang kaya itu dia tidak merasa kekurangan, tidak. Tapi dia lebih bersyukur. Itulah orang-orang yang kaya sesungguhnya. Orang-orang yang kaya sesungguhnya dalam kondisi apapun dia tetap bersyukur. Dia dilapangkan sama Allah dalam kondisi apapun. Jadi semakin kita mengejar uang, semakin uang itu susah. Sedangkan rezeki, uang, itu datang kepada orang-orang yang hatinya tenang, bahagia, tidak punya dendam, tidak ada rasa kecewa, tidak ada pikiran yang negatif kepada Allah, tidak merasa miskin. Orang-orang yang merasa berkelimpahan semakin akan datang. Nah, di sini akan saya bahas sifat-sifat uang yang membuat orang itu bisa kaya dan dia dikejar uang. Nih, orang-orang dikejar duit mah. Dia nggak gajian. Dia nggak punya SK. Dia nggak punya SK, dia nggak gajian. Dia juga nggak kerja di tempat orang lain. Tapi kenapa uang mengejar dia? Kenapa? Ada apa? Kenapa orang yang gajian selalu gelisah? Padahal sudah tahu tanggal segini gajian. Coba bayangkan, uang itu ada. Tanggal sekian akan menerima, tapi kenapa kita gelisah? Makanya, coba dibenerin dulu yuk mindset kita. Kita akan coba bahas sifat-sifat uang. Ya, 1.600 orang yang ada di sini, ready semuanya untuk menerima materi dari saya? Semangat ya. Yuk follow akun saya yang baru kenal dengan saya. Jangan lupa ikuti muhasabah pagi jam 5.30. Saya memiliki 2 live jam 5.30 muhasabah nangis-nangis di sana. Ya, kemudian siang ini. Jangan lupa afirmasi. Ready ya? Alhamdulillah. Setiap hari saya memberikan motivasi-motivasi buat teman-teman yang ada di sini berdasarkan dengan pengalaman saya. Ya, pengalaman saya ketika saya terpuruk teman-teman. Sampai saya ada di titik ini karena apa? Keyakinan, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Saya memiliki keyakinan. Saya nggak punya SK. Saya punya kebangkrutan di atas 3 miliar teman-teman, itu berdasarkan keyakinan saya hanya kepada Allah saja. Ingat ya, itu ya. Oke, ulangi lagi, saya ulangi teman-teman. Sebelum saya ke materi ini, saya ulangi materi tadi pagi sebentar saja. Orang-orang yang dipanggil sama Allah ketika Allah rindu kepada Allah rindu kepada hambanya. Salah satunya itu apa? Yang pertama akan diingatkan sama kematian. Siapa yang saat ini tiba-tiba ingat kematian? Takut. Ya, itu salah satu Allah rindu kepada hambanya. Kemudian yang kedua, Allah rindu kepada hambanya, yaitu dengan cara membangunkan sepertiga malam. Ketika sepertiga malam bangun, itu artinya teman-teman itu sedang dipanggil sama Allah, bangunlah. Karena disitulah teman-teman, ya, disitulah Allah memanggil. Itu pilihan antara bangun lihat handphone atau bangun mau sholat. Oke. Kemudian yang ketiga, ketika azan teman-teman itu bergetar. Ketika azan teman-teman bergetar, lagi santai-santai teman-teman itu lagi ngobrol-ngobrol sama sahabatnya atau mungkin teman-teman lagi bekerja atau lagi melayani pelanggan teman-teman. Ketika ada azan, apakah tertutup telinganya atau langsung mendengarkan azan? Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Yang ketiga. Yang keempat, percepat ya. Oke. Yang keempat adalah orang-orang yang dirindukan sama Allah. Maka yang keempat ini, dia itu akan dikasih masalah sama ujian. Maka orang-orang yang mendapatkan masalah ataupun ujian teman-teman, kadang nggak sadar bahwa Allah itu sedang rindu. Kenapa? Karena ketika dikasih kemewahan dunia, ya biasanya banyak sekali orang-orang yang kena ujian istidraj. Apa ujian istidraj? Istidraj itu adalah orang-orang yang dikasih kemewahan di dunia, akhirnya lalai kepada Allah dan tidak menjalankan ibadah. Maka di dunia dibahagiakan, dikasih mobil yang banyak, dikasih riba teman-teman. Riba dengan kemewahan, pingin ini pakai riba, pingin ini pakai riba. Di dunia dikasih kemewahan, tapi akhirat dihancurkan. Ya, itu sudah disiapkan. Itu namanya istidraj. Kemudian, ketika teman-teman saat ini sedang dalam ujian, sedang dalam masalah, maka disitulah Allah itu sedang rindu. Biar apa? Biar ingat kepada Allah. Biasanya kalau mengeluh-ngeluh ada masalah, datangnya kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Yang kelima, Allah itu tandanya rindu kepada hambanya ketika seseorang itu sudah tidak mau curhat kepada siapapun. Ayo, siapa di sini?
Siapapun di sini yang sedang memiliki masalah, yang sedang memiliki ujian, dia tidak pernah curhat baik ke saudaranya, baik ke siapapun, itu tidak pernah curhat. Sama Allah itu tidak rasa ingin tahu, ya ayolah kita ngobrol-ngobrol di kafe, ayolah kita ngobrol-ngobrol lah seperti dulu ketika kita sukses, ketika teman-teman sukses banyak yang diajak ngobrol sama teman-teman, ketika sedang terjatuh seperti minyak sama air mereka meninggalkan teman-teman, betul tidak? Iya, betul. Apakah teman-teman dalam posisi seperti itu? Artinya Allah rindu, biar apa? Hanya Allah lah yang bisa menolong teman-teman saat ini. Paham ya? Jadi teman-teman, indah sekali rencana Allah, luar biasa. Dan, nah ya, ketika teman-teman sudah tidak percaya kepada manusia, enggan saya untuk curhat sama orang-orang. Kenapa? Ketika kita curhat kepada sahabat dekat, tiba-tiba kita curhat kepada keluarga, kepada saudara, mungkin kita curhat teman-teman, belum tentu amanah. Karena apa? Curhat bisa diomong, ya, bisa menjadi gibahan. Gibah, kita ngobrol dengan sahabat dekat, bisa digibahin sama mereka sebagai bahan gibah. Maka ketika kita saat ini sama Allah tidak dikasih keinginan untuk bertemu dengan mereka orang-orang yang toksik. Disitulah teman-teman, kita hakul yakin hanya kepada Allah saja. Paham? Maka terima kasih kepada Allah. Ya, ketika teman-teman sudah tidak ingin rasanya kumpul-kumpul sama orang-orang yang toksik. Karena percuma saja. Ngapain? Ya, udah aja di rumah aja sambil ngobrol-ngobrol, ya datanglah tahsin atau teman-teman belajar untuk apa, menuntut ilmu teman-teman, ya udah aja itu. Silaturahim harus, tapi bukan untuk orang-orang yang toksik. Karena apa? Ketika teman-teman datang kepada orang-orang yang toksik, maka itu akan membawa keburukan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Contoh toksik, ayolah kita ngobrol-ngobrol ke sana, ngobrol, mau kemana? Itulah ngobrol-ngobrol lah di sana lah di kafe sebentar aja. Aduh, maaf banget Nanti ketika ngobrol di sana nanti ada gibah-gibah tuh, hati-hati. Ayolah kita ngobrol-ngobrol ke sana. Saya nggak mau. Kamu mah nggak asik, toksik tuh. Akhirnya apa? Kita nggak enak, merasa nggak enak. Kita merasa nggak enak sama orang, itu kita sudah berjumpa dengan orang yang toksik. Ada orang meminta pertolongan kepada kita, padahal kita nggak mampu, kita paksakan. Karena apa? Nggak enak. Membuat kita, aduh, gimana yang nggak enak. Ya, toksik. Oke, hindari itu ya. Oke, hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja kita curhat. Tapi bukan mengeluh. Ingat, mengeluh sama curhat itu beda. Kalau mengeluh kita itu kayaknya nggak ada syukur-syukurnya. Allah itu kayaknya nggak ada baik-baiknya sama manusia. Tapi kalau kita curhat, ya Allah, alhamdulillah, saya terima kondisi seperti ini. Ya Allah, saat ini saya sedang ditinggalkan sama keluarga, ditinggalkan sama sahabat, ditinggalkan sama siapapun, disakiti sama siapapun, saya difitnah sama siapapun. Ya Allah, saya terima kondisi saat ini, ya Allah. Saya terima, saya memaafkan dia. Oke, seperti itu. Bukan mengeluh-ngeluh. Ya Allah, kenapa saya digibahin sama banyak orang? Padahal saya sudah membantu dia. Buat apa? Nggak perlu. Mengeluh itu sama aja kita itu memberikan energi yang negatif kepada diri kita. No, nggak perlu. Paham ya? Oke, lanjut. Yang selanjutnya, orang-orang dirindukan sama Allah yang selanjutnya yaitu akan didatangkan media sosial, yaitu tentang keagamaan. Tuh. Didatangkan room seperti ini, teman-teman masuk. Atau teman-teman di-scroll lagi, kemudian pindah ke yang hiburan-hiburan. Ya, ketika teman-teman itu sudah ditunjukkan sama Allah tuh, ada live TikTok. Live TikTok ada di muhasabah pagi, datanglah ke sana. Atau ada di room Ustazah Nela, datanglah ke sana. Atau Ustadz Ustadz Abdul Somad misalkan, datanglah ke sana. Apakah teman-teman langsung tergerak ke sana? Kalau tergerak ke sana, insya Allah kita sedang menjemput hidayah Allah. Karena hidayah Allah bukan datang, tapi kita jemput, kita usahakan. Ya, oke. Oke, semangat ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman di VT teman-teman itu ada sesuatu yang positif, itu tinggal ada dua pilihan, antara ikut yang baik atau ikut yang buruk. Oke, tetap semangat. Kemudian yang selanjutnya, Allah itu rindu kepada hambanya ketika dia dikasih masalah, beban, berat, kehancuran, hancur ekonominya, hancur kehidupannya, enggak karu-karuan. Sampai teman-teman itu sudah putus asa, hampir putus asa. Ketika banyak beban masalah, maka Allah panggil dengan cara apa? Coba. Teman-teman sudah nggak dipercaya sama sahabat, sudah ditinggalkan sama orang-orang terdekat.
pasangan menyakiti, anak yang pengen dibahagia, yang diharapkan bisa membahagiakan ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya semuanya kayaknya sudah hancur lebur. Maka yang ada dalam diri dia hanya apa? Ya Allah, ya kan? Begitu? Ya Allah. Hanya Allah yang disebut. Maka itulah cara Allah rindu kepada kita. Oke, yuk teman-teman semangat ya. Kita akan langsung bahas sifat-sifat uang yang bisa bikin orang kaya. Sifat-sifat uang. Kenapa uang itu datang pergi lagi? Kenapa kok ya susah sekali saya untuk mendapatkan uang? Ya, oke. Yang pertama, sifat uang yang bisa membuat orang itu kaya, ya, itu uang itu suka, perhatikan, tulis boleh silahkan ditulis, teman-teman sediakan kertas, sediakan buku, sediakan buku. Uang itu dia akan datang, dia suka kepada orang-orang yang spesifik. Apa itu spesifik? Memiliki keinginan yang spesifik. Makanya Allah itu suka dengan orang-orang yang berdoa dengan penuh keyakinan dan spesifik. Spesifik itu jelas. Saya mau rumah. Rumahnya di mana? Berapa kamarnya? Harganya berapa? Tahun berapa? Pembayarnya cash atau kredit? Kemudian di dekat apa? Spesifik. Pingin uangnya berapa satu bulan? Mau 10 juta, mau 5 juta, mau buat apa uang itu? Harus jelas. Maka ketika kita spesifik, semakin mudah uang itu didapatkan. Semakin mudah itu datang ke dalam kehidupan kita. Ya, jadi semakin mudah uang itu mengejar. Kalau kita mencari uang, kita capek sahabatku, maka kita memiliki mindset dikejar uang. Ya, kita mindsetnya dikejar uang. Jadi jangan kayak gini, teman-teman itu mau bekerja, saya dapat uang 1 juta. Nah, uang 1 juta itu saya niatkan untuk umroh. Ternyata uang yang kita cari, teman-teman, untuk umroh itu belum tentu. Karena ketika gajinya segitu masih kurang, untuk pengeluaran aja masih kurang, gimana untuk umroh? Tapi kalau kita merasa dikejar rezeki, dikejar uang, kita itu nggak terbatas uangnya yang ada dalam pikiran kita. Yang penting saya bekerja, yang penting saya kerja dari rumah, mau cuci piring kayak di tempat tetangga, mau jadi ibu rumah tangga, pembantu ibu rumah tangga, asisten ya, asisten rumah tangga, ART ya, mau kerja di asisten rumah tangga, mau gaji 1 juta, mau gaji 2 juta, mau gaji 500 teman-teman. Itu nggak dipikirin sama dia, orang-orang yang mindset dikejar rezeki. Kalau dia memiliki keyakinan mau umroh, bisa umroh. Padahal gajinya 500 ribu. Atau gajinya 1 juta. Tapi kalau mindsetnya, dia dikejar uang, dikejar rezeki, dikejar kebahagiaan, dia bisa umroh. Dia akan berdoa seperti ini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan ikhtiar nih. Saya mau menjadi guru, saya mau mengajar. Saya mau menjadi asisten ibu rumah tangga. Saya mau mencuci baju tetangga. Dari ikhtiar ini ya Allah, Engkau panggil hamba ke Baitullah. Dari ikhtiar ini ya Allah, Engkau lunaskan hutang-hutang hamba atau amanah-amanah hamba. Dari ikhtiar ini ya Allah, Engkau memberikan keberlimpahan dalam kehidupan hamba. Dengan ikhtiar ini ya Allah, Engkau mampukan hamba membangun masjid untuk orang tua hamba. Terus seperti itu doa. Dari apa? Ikhtiar. Bukan dari gaji. Bukan kayak gini. Ya Allah. Ya Allah, dari gaji saya mencuci baju tetangga, ya Allah, Engkau akan panggil hamba ke Baitullah. Berat sekali. Karena apa? Karena terbatas. Gaji itu 1 juta, 2 juta kan terbatas. Betul nggak sih? Paham nggak? Jadi dari ikhtiar. Yang penting kita mah ikhtiar. Makanya tidak ada orang-orang yang dagang itu alasannya sepi. Saya dagangannya sepi, gimana saya nanti bisa bayar hutang? Nggak ada kata-kata kayak gitu. Bagi orang-orang yang sudah mindset dikejar rezeki.
Pokoknya yang penting saya mah ikhtiar. Allah itu menghargai ikhtiar hambanya, maka Allah itu akan merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia yakini. Kalau dia yakin dari dia ikhtiar itu dia bisa umroh, siapa tahu sama majikannya diumrohkan. Ada yang dari muhasabah, di muhasabah ya, Ibu Hanmawati sebagai penjual sayur, pada waktu itu dia dari penjualan sayur. Dia hakul yakin kalau dia bisa umroh. Dia tetap jualan sayur. Kemudian ngomong sama anaknya. Bahkan ketika mau masuk ke live saya pagi-pagi, ketika dia mau masuk ke live teman-teman, itu maaf buta huruf, anaknya suruh masuk. Ya, berapa dapatnya penghasilannya? 35.000, 50.000 jualan sayur. Tapi dia hakul yakin umroh. Dia bisa umroh? Bisa, udah pulang bulan Februari kemarin. Ternyata apa? Dapat gratis dari muhasabah. Dan bukan dari 35.000 yang dia dapatkan. Itulah rezeki yang mengejar. Kalau kita yakin, pasti Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kamu yakin nggak bisa bangkit? Kamu yakin nggak dikejar rezeki? Kalau kamu yakin, ya udah, lepas aja, nggak usah ditunggu-tunggu doanya, nggak usah ditunggu-tunggu. Ini baru teman-teman berdoa, udah nunggu-nunggu kapan ya doa saya dikabulkan, kapan? Bukan kayak gitu konsepnya sahabatku. Ketika kita berdoa, lepas, nggak usah ditunggu-tunggu. Itu mah urusan Allah. Kenapa? Semakin kita tunggu, semakin kita gelisah. Ketika kita gelisah, tertekan, semakin tertekan teman-teman, tidak akan mudah uang itu akan datang. Tidak akan mudah. Tapi orang-orang yang lepas, dia berdoa, dia lepas, lillah karena Allah, tidak ada prasangka, tidak ada keburukan-keburukan dalam hati, sampah-sampah dalam hati dia buang, maka semakin mudah uang itu akan datang. Paham ya? Oke, biar nggak nunggu, lepas Mbak. Kita kerja nih, kita posting. Teman-teman jualan online, posting, lepas. Posting, lepas. Jualan cendol, mau laku, nggak laku, ya udah, bersyukur saja. Siapa tahu teman-teman itu nanti umrohnya dari tetangga. Siapa tahu teman-teman lunas hutangnya itu dari orang lain. Kita lihat dari sesuatu kejadian yang ada dalam dunia ini. Yang bisa kita ambil hikmahnya. Ojol. Ya, ojek online dirampas motornya masih ngeredit, dirampas di jalan, kemudian dia viral, akhirnya apa? Banyak orang yang mau membantu motornya diganti. Itu dari apa? Dari sesuatu yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Masalah, ada ujian, tapi di balik itu teman-teman, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Saya dulu jatuh 3,8 miliar, saya tidak akan tahu kalau saya itu dikasih bisnis baru. Saya tidak akan tahu kalau saya setelah jatuh dari usaha beras itu saya jadi trainer. Saya tidak akan pernah tahu. Tapi disitulah Allah ngasih jalan ketika kita sudah yakin akan ada jalan yang lain. Ya, jadi ketika teman-teman ikhtiar, nggak usah ditunggu-tunggu. Laku, nggak laku, syukuri. Ya Allah, yang penting saya ikhtiar. Es teh, ikhtiar jualan es teh. Malam itu ada kejadian, mungkin menyakitkan kayak atau membuat bingung kayak atau apapun itu, tapi ternyata Allah memberikan hikmah. Dari apa kejadian yang di sana? Diumrohkan, rumahnya dibagusin, didatangkan uang. Tuh, paham? Jadi nggak boleh teman-teman ditunggu-tunggu. Semakin ditunggu seperti kita mancing lempar, kita melempar kail. Coba teman-teman, kalau teman-teman lempar kail, kemudian kita ambil lagi kailnya, bentar-bentar diambil. Padahal ini udah ada yang memakan ikannya. Diambil, nggak jadi. Itu sama seperti uang. Ya, oke. Sekarang pokoknya lepas. Soalnya gini, teman-teman mau lunas hutang cepat itu tidak mudah seperti apa yang teman-teman pikirkan. Semakin tidak sabar, semakin ujian itu besar. Bahkan bisa ketipu, bahkan sesuatu yang ada malah jadi hilang. Tuh, kalau pengen penghasilan cepat, hutang pengen cepat lunas. Benar nggak? Semakin ada ujian. Oke, ya. Jadi harus spesifik. Ayo teman-teman mulai saat ini, teman-teman tulis, ambil kertas ya. Tahun sekian mau apa? Ya, tahun sekian misalkan 2025
Ya Allah, tahun 2026 saya ingin memiliki rumah cash di mana tanpa riba, harga segini, kamar segini, ruangan segini, di dekat masjid atau dimanapun, pembayaran cash. Mungkin teman-teman saat ini punya rumah tapi nggak jelas, nggak spesifik. Akhirnya dikasih apa? Rumah KPR, kemudian rumahnya cicilan. Karena apa? Nggak spesifik, nggak jelas mintanya apa. Mintanya seperti apa? Ya Allah, saya pingin rumah kayak gitu aja. Akhirnya apa? Datanglah rumah, ternyata harus riba. Ternyata cuma 2 kamar. Kayak coba yang spesifik. Semakin spesifik, semakin jelas. Dan ketika teman-teman memiliki sesuatu keinginan, misalkan pingin rumah, bayangkan rumah itu sesuai dengan keinginan kita. Satukan frekuensi antara keinginan kita dengan hati kita dan pikiran kita. Coba disatukan. Oh, saya suka dengan rumah itu. Saya mampu, saya bisa. Ya. Kemudian teman-teman perhatikan tahun 2025 atau tahun ini, bulan ini, pingin penghasilan berapa? Tulis. Pingin penghasilan berapa? Misalkan sekarang bulan apa? Bulan Juni. Ya Allah, tahun 2025 ini, bulan Juni ini, saya memiliki penghasilan 10 juta setiap bulan. Jangan ditolak. Salah satu doa tidak dikabulkan karena antara hati dan mulut itu tidak sinkron. Makanya ada orang-orang nih, depannya baik, hatinya tidak baik. Di depan kita baik, di belakang ngomongin. Karena apa? Masih tersisa di dalam hati, akhirnya ditumpahkan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang suka gibah. Bagus di depannya, di belakang bobrok, teman-teman. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya sama dengan doa. Ketika di sini di mulut, jangan teman-teman di mulut gini, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Itu sebenarnya nggak ikhlas. Ikhlas itu bukan dikatakan kok. Saya ikhlas lah bun, tapi ikhlas itu nggak ada tapi. Ikhlas itu lepas. Ikhlas. Ya Allah, saya jalani. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, sholatku, ibadahku, ya, kehidupanku lillah karena engkau, matiku lillah karena engkau. Udah, nggak usah diomong-omong. Dah saya mah ikhlas sebenarnya, dah tapi dah, nggak ada tapi-tapi. Ikhlas. Paham ya? Oke. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman mulai saat ini. Kalau ingin dikejar sama uang, harus jelas. Saya ingin pendapatan, alhamdulillah ya Allah, mulai bulan Juni ini, saya memiliki penghasilan 10 juta. Entah itu dari mana-mana. Nanti akan Allah datangkan. Kalau kita hakul yakin, tiba-tiba ada aja tawaran. Entar tawaran apa kek, entah pekerjaan apa kek, entar bisnis apa kek, entah ketemu dengan siapa kek. Itu konsep dikejar rezeki. Kadang kita sudah tidak memiliki uang, tiba-tiba ada yang membantu kek dari arah manapun. Benar ya? Semangat ya. Paham ya? Harus punya keinginan, mau punya tabungan berapa tahun segini, kemudian mau sedekah berapa, setiap bulan sedekah berapa, oh saya pengen sedekah 1 bulannya, misalkan oh mau kena 1.000, mau kena, jalani walaupun 1 bulannya cuma 1. Ikhtiar, Allah akan datangkan rezeki kok. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat, uang itu akan datang kepada orang-orang yang dia spesifik mintanya sama Allah, hakul yakin kepada uang. Jadi uang itu jangan dibikin bingung teman-teman. Ini orang sebenarnya kepinginnya gimana? Doanya aja kayak gini. Ya yang penting mah buat cukup kebutuhan. Kebutuhan yang mana? Coba yang jelas. Ya, uang mah bukan segala-galanya bagi saya mah. Kata siapa? Tanpa uang menderita. Nyatanya sekarang menderita gara-gara apa? Hutang. Benar. Hutang itu harus dibayar. Dengan cara apa? Mendatangkan uang, bukan kali lubang tutup lubang. Ya, benar ya. Maka orang-orang yang masih gelisah, uang itu semakin datang ke dalam kehidupan kita, semakin susah karena kita sering gelisah. Kenapa? Karena ada riba. Riba itu gelisah. Doa-doanya itu susah untuk dikabulkan. Makanya tobat benar-benar. Kalau sekarang teman-teman masih memiliki keinginan untuk riba lagi, maka hidupnya tidak akan tenang, keberkahan tidak ada, malam dihinakan, malam dibuat susah untuk tidurnya, siangnya dihinakan. Dan tidak akan selesai-selesai itu hutang riba akan menumpuk. Makanya ketika kita punya hutang riba, maka sama Allah bilang, ya Allah saya mau berhenti riba, maka saya bertobat dan saya ingin mendapatkan penghasilan segini setiap bulan.
Otomatis kalau teman-teman mendapatkan tambahan penghasilan, ya, teman-teman bisa nutup riba itu sedikit demi sedikit, itu akan tertutup. Tapi mindset seseorang, ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak. Ya, wa bifadlika aman siwaknya ini enggak jelas. Apa ini doanya? Ya Allah, jauhi aku meminta selain engkau ya Allah. Ternyata dia meminta kepada bank, kepada koperasi. Dan saya mah kalau nggak ke bank mah gimana? Kalau saya nggak koperasi mah gimana? Gimana gantungan kita kepada Allah? Maka semakin kita itu semakin terperosot, semakin nggak yakin, semakin gelisah, dan semakin akan hancur hidup kita. Betul. Nah, ya mulai saat ini yang sedang memiliki hutang riba, memiliki hutang-hutang, tulis hutangnya satu persatu, niat sama Allah, ya Allah saya akan melunasi hutang ini, ya Allah saya akan niat membayar hutang ini, maka Allah akan membantu, akan didatangkan sama Allah rezeki dari arah manapun. Yakin, saya yakin-yakinnya. Kenapa saya yakin itu? Karena saya ngalamin. Saya ngomong kayak gini bukan saya belajar dari baca buku sejarah dari orang lain yang saya ceritakan. Saya ngalamin sendiri, sahabat. Gimana saya dikasih sama Allah, diuji keikhlasan saya harus melepaskan uang 2,5 miliar, teman. Saya harus melepaskan rumah harga 2,5 M sampai di titik ikhlas mau dilelang 800 juta. Ketika saya ditantang sama Allah, ayo ini akan dilelang 800 juta. Apakah kamu ikhlas atau kamu masih berambisius? Saya cuma bilang, ya Allah, silahkan ambil semua. Ambil semua ya Allah. Kalau ini bisa menebus dosa-dosa saya. Ayo. Ya, akhirnya apa? Ketika ikhlas, maka Allah akan bantu dengan sesuatu yang tanpa kita duga-duga. Ya, teman-teman yang sudah tahu sejarah saya, ya itulah teman-teman, semoga bisa menginspirasi. Yang belum nanti ya, teman-teman. Yang kedua, uang itu dia datang kepada orang-orang yang yakin saja. Ayo. Maka semakin kita tidak yakin, semakin kita ketakutan, semakin kita kebingungan besok mau bayar gimana. Yang dipikirkan adalah koperasi lagi, yang dipikirkan adalah bank lagi. Semakin kita gelisah dan tidak dimudahkan. Bisa dapat duitnya tapi berdarah-darah. Ya, orang-orang yang yakin teman-teman, ya Allah, nanti bisa datang sendiri. Ini orang-orang yang dikejar uang, contoh ya. Aduh, sebentar. Kita itu pakai baju ke sekolah. Dia mindset dikejar duit nih. Dia pakai baju ke sekolah. Ketika ketemu sama ibu-ibu sekolahan, baju kamu bagus beli di mana? Oh itu belinya di Singaparna, di Jerman, Jejer Kauman Gombong. Bagus ya, saya nitip nitip, nggak niat mau jualan, tapi akhirnya dikasih peluang, akhirnya jualan. Kamu anaknya itu beli di mana makanannya? Saya masak sendiri, Bu. Oh, anak saya tadi makan di sekolah enak loh. Bisa nggak bikin catering untuk anak-anak di sekolah? Ada penawaran. Tuh, akan datang sahabatku. Ketika saya dulu belajar trainer, ngomong di depan banyak orang, saya belajar teman-teman. Saya belajar. Ketika saya terjatuh, saya banyak yang saya pelajari, saya belajar. Saya cari ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita pingin dunia, maka cari ilmu dunianya. Cari untuk bisa mendapatkan dunia. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pingin akhirat, ya udah cari untuk akhiratnya. Saya belajar apa? Menjadi trainer. Saya nggak pernah kepikiran bakalan jalan-jalan keluar kota seluruh Indonesia. Nggak kepikiran pada waktu itu. Saya belajar saja, ya Allah, saya ikhtiar, saya belajar ini nih. Ini bisa mendentumkan saya. Ya, saya bisa mencicil amanah-amanah saya, bisa membayar amanah-amanah saya dari ikhtiar saya. Dari ilmu yang saya dapatkan. Allah datangkan tuh kan. Allah datangkan orang yang mengontrak saya untuk berbicara di seminar-seminar seluruh Indonesia. Maka kita ngapain dulu? Kata Allah, ayo kamu ngapain dulu? Maka yang nganggur-nganggur nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nganggur-nganggur jangan diem, lakukan. Mau jadi kuli panggul kek, mau posting-posting kek, mau posting-posting apa baju-baju kek, mau teman-teman bikin private kayak, mau jadi ojek online. Yang penting ikhtiar. Paham teman-teman ya? Paham ya?
Oke, semoga bisa dipahami. Jadi uang itu akan datang kepada orang-orang yang yakin. Ada orang yang bilang bahwa uang adalah akar dari kejahatan. Padahal tidak punya uang itu adalah akar dari banyak kejahatan. Benar ya? Ya, maka mindset kita harus benar. Ya Allah uang, saya itu bahagia banget lihat kamu uang ya Allah. Teman-teman, di dompet teman-teman jangan ada bon, jangan ada tulisan-tulisan apa tentang kwitansi. Ini mah bon Alfamart, teman-teman. Ada di dompet sampai bertahun-tahun, sampai kempet, sampai hilang itu tulisannya. Nggak boleh, itu energi negatif. Dompet khusus ATM, KTP boleh lah, ya. Terus jangan ada hutang, jangan ada tulisan hutang. Cukup uang. Uang. Kemarin saya sudah kasih tahu money magnet, gimana money magnet, gimana kita bisa mengundang uang, gimana? Seperti zaman kita dulu, kata ibunda, kata ayahanda, Hena, nanti kamu uang itu dompet jangan sampai kosong. Siapa di sini yang sudah praktek materi saya kemarin? Dompet itu jangan sampai kosong, mau 20.000, mau 10.000, mau 100.000, mau 500.000. Teman-teman, semakin teman-teman senang melihat uang itu tuh. Yang paling senang yang dilihat apa? Uang 100.000 kan? Jangan dipakai uang itu. Ketika pergi-pergi teman-teman, ada 100.000, ada 120.000. Yang 100-nya jangan dipakai. Yang 20-nya yang dipakai. Setiap teman-teman buka dompet, ada rasa senang. Nah, disitulah teman-teman, itu bisa mengundang energi yang positif. Karena kita senang. Kita berpikir bahwa uang itu akan masuk lagi. Ya, jangan semua dompet, satu aja yang biasa dibawa kemana-mana. Ya, oke. Coba. Semakin teman-teman positif, ya, kepada uang itu akan datang dengan mudah ke dalam kehidupanku. Tanpa aku harus meninggalkan keluargaku, uang itu akan mengejarku. Ketika teman-teman itu ada pengeluaran lebih besar, misalkan teman-teman itu mau umroh, atau teman-teman mau bayar rumah, atau teman-teman mau beli mobil cash, tingkatkan income-nya, tingkatkan penghasilannya. Bunda saya mah cuma gaji doang. Jangan cuma, alhamdulillah saya memiliki gaji, tapi saya juga memiliki penghasilan dari yang lain. Apa ikhtiarnya? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya akan tambah ikhtiar hamba, ya Allah. Ini janji hamba kepadamu, ya Allah. Ketika teman-teman ikhtiar, maka Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Karena Allah akan merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Saya akan usaha jualan, ya Allah. Tuh. Jualan, silahkan posting-posting, mau di media sosial. Jangan diintip-intip. Kalau diintip-intip, teman-teman, itu semakin menjauh. Ditunggu-tunggu, mana ya, nggak ada yang beli, mana ya, nggak ada yang beli. Itu masih gelisah, ingat ya. Uang akan datang kepada orang-orang yang tenang, yang tidak ada perasaan dendam, yang nggak ada perasaan takut, gelisah. Semakin gelisah, semakin tidak hakul yakin kepada Allah. Coba dibaikin frekuensi, teman-teman. Apalagi bangun tidur udah uring-uringan, udah marah-marah, kepikiran jam 9 mau didatengin sama Bang Ucek-Ucek, teman-teman. Coba bayangkan. Bangun tidur, aduh gimana jam 9 saya belum ada duit. Udah gelisah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Apa teman-teman yang harus teman-teman lakukan? Ya Allah, saya akan memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, saya mau cuci piring ibadah, saya mau nyapu ibadah, saya mau ngajar ibadah, saya mau ikhtiar ibadah. Apapun yang teman-teman lakukan dari bangun tidur, happy, nggak ada perasaan ganjal, ketakutan. Kalaupun nanti ada yang menagih, teman-teman akan dilapangkan sama Allah. Semakin takut, semakin teman-teman merasa ketakutan, semakin gelisah. Iya, benar nggak sih apa yang saya katakan? Semakin takut, semakin gelisah. Semakin teman-teman butuh duit, semakin menjauh uang itu. Maka mindset kita dibenerin. Ya, jadi harus hakul yakin bahwa uang itu akan mudah didapatkan. Alhamdulillah ya Allah. Nih, cara doanya. Cara doa. Orang ini lagi butuh duit nih. Lagi butuh duit. Siapa di sini yang lagi butuh duit? Ketika lagi butuh duit, teman-teman langsung berpikir, minjem ke siapa? Atau, koperasi mana yang harus saya cairkan? Coba. Wa bifadlika amman siwak. Ingat. Ya Allah, jauhi aku dari meminta selain Engkau. Maka pertama kali yang harus kita libatkan adalah Allah. Ya Allah, anak saya besok bayar sekolah.
Ya Allah, besok saya bayar cicilan ya Allah. Ini kalau sudah tobat dari riba, hakul yakin. Ada uang, nggak ada uang, teman-teman, hadapi itu penagih. Saya sudah ngasih tahu bagaimana cara menghadapi seorang penagih, debt collector. Ya, saya dulu itu pernah disebarkan foto saya. Ada saksinya saudara saya, ada teman saya, mukanya muka saya, bawahannya nggak pakai baju sehelai apapun. Bayangkan, sejahat itu orang-orang ingin dibayar hutangnya. Tapi ketika kita sadar bahwa di situ ada uang riba, apa uang riba? Yang berbunga-berbunga, pinjol, bank plecit, bank peletuk. Yang pagi-pagi udah peletuk, petuk, petuk, petuk. Bu, bayar bu, gitu. Ya, pagi-pagi udah diketok-ketok, teman-teman langsung keringatan. Ada yang kayak gitu? Saya ngalamin, teman-teman. Udah, teman-teman nggak sendirian. Tapi alhamdulillah sekarang udah tenang ya. Nah, teman-teman itulah. Jadi hakul yakin uang itu akan datang. Ya, jangan merasa ketakutan-ketakutan. Dibenerin dulu nih badan kita. Maka ikuti muhasabah pagi ya. Jam 5.30 silakan teman-teman. Insya Allah teman-teman itu akan membuat teman-teman itu lebih tenang karena banyak orang-orang yang mendoakan. Berapa orang? Ribuan orang yang pagi-pagi berdoa bersama. Siapa di sini yang belum pernah ikut muhasabah jam 5.30 nangis-nangis? Ya, atau ada yang sudah pernah ikut nangis-nangis? Ya harus yakin dulu. Ini orang-orang nih dengerin. Orang kaya, kaya itu apa sih? Orang kaya itu dia akan diberikan keberkahan sama Allah. Bukan orang kaya adalah orang-orang yang punya mobil banyak, bukan. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang dia dikasih keberkahan sama Allah. Siapa orang-orang yang diberikan keberkahan sama Allah? Yaitu dalam kondisi apapun dia akan dilapangkan hatinya sama Allah. Gak punya duit, dia sabar. Dia tidak akan banyak mengeluh, tapi dia akan bersyukur. Itulah orang-orang yang kaya sesungguhnya. Tapi banyak orang-orang yang dikasih kekayaan, mobilnya banyak, rumahnya bagus teman-teman. Tapi dia memiliki kegelisahan, itu tandanya dia belum jadi orang kaya. Kenapa? Dia korupsi, takut hartanya hilang. Iya, paham. Jadi berkah. Orang-orang yang merasa kaya, kaya itu berkah. Berapapun yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, kita merasakannya. Maka orang-orang yang memiliki hutang riba, hutang yang berbunga-bunga, ya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, motornya bagus, dari luar bagus, tapi dalamnya bobrok, ternyata itu hutang semua. Namanya juga hutang riba. Bobrok dari luarnya bagus, tapi ternyata dalamnya bobrok, teman-teman. Ada, nggak usah lah gengsi-gengsi kayak gitu. Nggak punya uang buat beli cash mobil, mah udah Grab aja udah. Nggak usah macam-macam. Motor juga, nanti aja udah. Yang ada aja dulu. Nabung aja dulu. Apa? Orang-orang baru niat aja. Baru niat ini. Ini baru niat mau riba. Itu sudah dihancurkan. Sama Allah udah dikasih. Udah dikasih kehancuran. Apa? Nih, perasaan nggak pernah tenang. Merasa dosa tapi pingin. Gimana lah coba? Ya. Merasa dosa, tahu sadar dosa, tapi pingin. Jadi nggak akan selalu gelisah. Coba orang-orang yang sudah hijrah teman-teman dari riba, dia akan merasa nyaman. Walaupun ditagih-tagih, dia akan tenang. Dia banyak hutang, tapi dia tenang. Ya, Masya Allah. Grab lebih murah. Oke. Kemudian yang ketiga nih, sifat-sifat uang. Yang mungkin teman-teman belum paham kenapa uang kok nggak datang-datang. Datang pergi lagi. Yaitu uang itu memiliki sifat prioritas. Jadi uang itu suka kepada orang-orang yang memiliki prioritas. Nah, maka kalau ada orang kayak gini, kamu kenapa? Pusing. Kamu kenapa? Pusing. Pusing kenapa? Banyak masalah. Masalahnya ada berapa? Nggak tahu lah. Semakin susah. Kamu ada masalah apa? Saya banyak hutang, Bun. Berapa hutangmu? Nggak tahu lah, banyak banget. Semakin hutang itu nggak ditulis, nggak diprioritaskan, nggak ada tujuan kapan bayarnya, nggak ada niat bayarnya, siap-siap teman-teman akan semakin sengsara. Maka orang-orang yang memiliki hutang, cara-caranya pertama yaitu prioritaskan. Mana hutang yang harus kita dahulukan? Ada 10 hutang. Silahkan pakai 2 metode. Metode bola salju, dan metode longsor. Saya sudah kasih tahu materinya kemarin. Bagaimana Bun metode bola salju? Metode bola salju yang punya penghasilan sedikit-sedikit. Yuk cicil yang kecil-kecil dulu.
Bun, tapi yang gedenya mencicil-mencicil, Bun. Apanya itu? Suka mencicil-mencicil kalau nagih-nagih. Tahan aja dulu, karena sadari saat ini belum bisa bayar. Kalau teman-teman belum bisa bayar, dipikirkan akhirnya badan sakit, nggak enak makan, nggak enak tidur, masuk rumah sakit. Daripada masuk rumah sakit, lebih baik buat bayar daripada buat bayar rumah sakit. Lebih baik buat bayar hutang. Paham? 1 sampai 10, teman-teman prioritaskan mana dulu yang harus dibayar. Sama-sama ingin dibayar semua, tapi nggak mungkin kita bayar semua. Maka kalau teman-teman di sini dipikirkan semua, mau stres teman-teman. Ya, stres, benar nggak? Karena dipikir semua. Padahal semua itu bisa diselesaikan satu persatu. Kalau teman-teman sabar, tenang, ikuti proses Allah, ikuti. Yang pertama metode bola salju. Caranya bagaimana? Yuk, memiliki uang sedikit-sedikit, bayar yang kecil-kecil dulu. Karena memiliki 10 hutang, mau hutang yang kecil ataupun yang besar, sama-sama nagih. Jangan ada kata-kata kayak gini, ditagih, dah kamu mah, hutang kamu 100.000 aja ditagih-tagih. Bayar, jangan banyak ngomong. Dia lagi butuh mau gimana? Jadi hutang yang kecil sama hutang yang besar itu sama-sama nagihnya. Maka kita kurangin tekanan. Jadi dari 10 orang yang nekan hutang yang kita miliki, maka yang kecil teman-teman pangkas dulu. Biar apa? Kita fokus kepada yang lain. Paham? Itu namanya metode bola salju. Teman-teman yang tahu seperti apa yang akan teman-teman lakukan. Yang penting teman-teman prioritaskan dulu. Tulis hutang-hutang semua. Kemudian yang kedua, ada metode longsor. Apa itu metode longsor? Ya, ketika teman-teman jual aset, teman-teman punya bonus, bayar yang berbunga dulu. Bayar yang berbunga dulu, yang kecil teman-teman abaikan dulu. Fokus kepada berbunga, karena berbunga dia akan menambah bunganya. Tapi ketika teman-teman punya uang, pangkas bunganya. Saya punya duit, Pak. Saya ini mau melunasi, Pak, dan saya hanya memiliki uang segini. Yang punya kartu kredit, yang saat ini punya pinjol, teman-teman. Nih caranya. Punya kartu kredit, bikin surat teman-teman untuk apa? Untuk mengajukan keringanan dan cicilan. Begitupun dengan pinjol. Ketika ada orang yang nagih pinjol ke rumah, tenang. Kasih tahu ekonomi teman-teman. Tapi Bun diancam-ancam. Siapapun orang-orang yang nagih, itu ingin dibayar cepat. Maka membuat kita gelisah. Maka minta sama Allah. Allahumma layyin li qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku tidak marah kepada orang-orang yang nagih. Dan teman-teman tidak boleh marah-marah sama orang-orang yang nagih. Kenapa? Karena disitulah Allah itu sedang mengabulkan doa-doa kita. Emang apa doa-doa Bun? Kenapa ada orang-orang nagih? Loh, doanya teman-teman itu loh. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hamba ya Allah. Maka didatangkan penagih. Terima kasih kepada penagih. Pak penagih, makasih ya sudah mengingatkan saya. Kalau enggak saya diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, kata penagih bingung, ini orang kenapa sih? Kenapa malah terima kasih sama saya? Pak, ngopi dulu aja, Pak. Coba, nggak akan kan teman-teman kepikiran ketika Allah sedang mengingatkan kita, didatangkan orang-orang yang dulu kita punya hutang, kemudian kita lupa, diingatkan, disitulah Allah sedang menyelamatkan kita di akhirat, insya Allah. Tinggal kita hakul yakin kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa lunas hutang saya. Dan siapa yang berdoa di sini biasanya menggunakan semoga ataupun mudah-mudahan. Silahkan diganti. Ya, diganti. Biasanya kayak gini, kita berdoa butuh uang. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan uang nanti. Ini ya, sekarang diganti ya. Sekarang diganti. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Ada cara yang pertama, ada cara yang kedua. Cara yang pertama teman-teman, boleh nggak? Boleh, tapi kurang energinya. Kurang hakul yakin kepada Allah. Misalnya kayak gini, semoga saja ya Allah saya mendapatkan uang. Itu semoga itu masih antara iya dan tidak. Oke, sedangkan Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika hambaku yakin kepadaku, maka akan aku berikan sesuai dengan keyakinannya. Maka langsung aja ditembuskan dengan apa? Alhamdulillah ya Allah, engkau datangkan uang. Dengan mudah, dengan cepat, yang halal, yang barokah. Langsung. Sama-sama doa minta uang, meminta didatangkan uang, tapi beda. Coba energinya enak yang mana? Yang kedua. Betul nggak? Yang pertama, semoga ya Allah saya dapat
Kemudian nanti teman-teman, langsung aja diganti. Alhamdulillah ya Allah, engkau datangkan uang dari arah manapun. Yang kedua, jadi silakan diganti. Lebih ngena yang kedua. Karena apa? Hakul yakin. Hakul yakin kepada Allah. Pasti Allah akan lunaskan hutang-hutangku. Pasti. Maka jangan sampai ditolak lagi di dalam hati. Apa iya ya? Apa iya ya? Lawong gaji saya cuma segini. Masih kangen di bayar ya. Oh, kayak gitu ngomong kayak gitu. Semakin teman-teman menolak, semakin jauh teman-teman. Nggak akan cepat lunas hutangnya kalau kayak gitu. Nggak. Ya, maka kenapa doa itu ya kadang kok nggak dikabul-kabul karena bibir sama hati itu ya saya yakin kok bisa bangkit tapi di sini masa iya sih apa iya ya dari mana nanti saya dapatnya dari mana saya bisa umroh dah saya emang nggak punya gaji nggak jadi oke ya paham bisa dimengerti nggak materi saya teman-teman paham nggak atau bingung jadi apa yang ketiga, prioritaskanlah kita. Ketika kita memiliki masalah, coba jangan dipikir semua. Masalah tulis dalam buku, ya. Tulis dalam buku. Kebiasaan teman-teman sediakan buku yang nggak ada garis. Beli buku yang nggak ada garis. Pun saya mah 60 tahun, emang 60 tahun nggak punya masalah. Ayolah belajar, ya. Yuk tulis. Masalah jangan dipikir semua. Masalah tulis satu persatu. Oh saya mau nikahin anak. Bikin pusing? Biar tenang, tulis apa saja yang harus dilakukan.
Ayo nak, kamu makan kambing, makan kambing, makan ayam, makan sayur. Emang anak-anak tahu kalau nanti akan dikasih sayur? Enggak. Bahkan ketika dikasih kenikmatan 4, sehat 5 sempurna. Nak mau nggak asi ibunya lagi? Nggak mau. Dia udah ngenal ayam. Enak. Itulah Allah ngasih jalan. Ini mah, Bun, kalau hutang saya di luar bayar, mah saya bisa bayar. Kalau nggak bayar-bayar, kamu nggak bayar-bayar. Oke? Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya apa tadi? Teman-teman harus memiliki keputusan yang cepat. Ayo cepatlah cari pekerjaan. Ayo cepatlah cari bisnis. Ayo cepatlah kembali kepada Allah. Ketika dipanggil sama Allah, datang sepertiga malam, datang, bangun, dibangunkan tengah malam, datang. Ada kebaikan-kebaikan di luar, ada orang minta-minta. Teman-teman kasih, nggak ada uang, doakan. Ketika kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang kita mendoakan orang-orang yang tanpa orang itu tahu, maka malaikat akan mendoakan kita. Maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai umatku, jangan pernah kalian itu mendoakan orang-orang yang menyakitiku, yang menyakiti kalian. Karena apa? Ketika teman-teman, ya, ketika kalian itu mendoakan sesuatu yang buruk, maka keburukan itu akan datang ke dalam kehidupan Anda." Gitu. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ternyata udah jam 14.23. Ya Allah. Saya bingung jam 2.30 Bun, bukan jam 1 Bunda. Apa tuh? Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekarang saatnya yang nanyain muknah. Mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Ilmu dari saya, silakan ikuti jam 5.30 kita ada muhasabah. Setelah itu kita ada materi, ikuti live saya. Bun jadi lega, alhamdulillah. Nanti dikejar rezeki, amin. Ya, jangan lupa sepertiga malam teman-teman bangun sepertiga malam. Kemudian teman-teman doakan sahabat-sahabat kita, ya. Insya Allah ribuan sahabat mendoakan kita saling bersaut-sautan. Insya Allah arsy Allah akan dibuka, akan diketuk, ya. Insya Allah kita akan dikabulkan doa-doa kita. Tetap semangat teman-teman ya, pasti Allah kasih jalan. Oke, yuk teman-teman silahkan siapa yang mau mukena, mukena belum dibuka promonya ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu siapa yang mau mukena, kita memiliki mukena sudah terjual lebih dari 12.000 piece. Banyak jamaah-jamaah yang sudah pakai bahannya katun, tidak menerawang, tidak mudah kusut, bahannya juga halus. Teman-teman juga bisa sedekah mukena ke masjid untuk ayah ibunda, ya. Nah, teman-teman, saya akan kasih tahu kepada teman-teman yang tadi bingung. Untuk doa subuh atau doa sedekah, teman-teman, Robbana taqabbal minna atau Robbana taqabbal mini. Kalau Robbana taqabbal mini itu untukku. Tapi kalau teman-teman untuk anak-anak, untuk semua, teman-teman silahkan pakai yang Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gak usah bingung-bingung. Ya, kalau itu nggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa bisa, bahasa Jawa. Bahasa Inggris, kok mau bahasa Inggris mah. Allah Maha tahu. Ya, saya bisa bahasa semuanya teman-teman dalam kolbun saja. Ya. Oke ya, teman-teman siapa yang mau mukena, Cung? Yang mau mendapatkan promo mukena? Yang mau masuk grup nanti ya, teman-teman kita ada 5.000 orang lebih yang mau masuk grup. Ya. Oke, Bun kirim foto-foto mukena. Siap ya. Minta ke admin ya. Yuk, kalau untuk dropshipper kita belum buka, nanti kalau misalkan kita mau sudah buka dropshipper, siapapun yang mau jual-jual produk kami tanpa harus modal, nanti kita akan buka. Saya akan kasih tahu ya bagaimana cara untuk jualan ya. Gratis kok, nggak harus bayar. Siapa yang mau mukena? Siapa yang mau kena? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar teman-teman yang mau kena. Kalau mau Al-Quran juga ada, parfum juga ada. Tapi untuk siang ini saya mau fokus mukena ya. Oke, saya mau fokus mukena. Ya, sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Mukena. Oke. Sebentar ya. Nah, teman-teman ini harganya masih normal ya. Harganya masih normal, jangan ada yang beli. Kak, alhamdulillah boleh dibantu Kak untuk promonya Kak. Apakah masih bisa? Mau jualan Bun? Ya sabar ya, nanti tunggu dropshippernya dibuka. Nggak ada pembayaran. Teman-teman masuk ke grup juga nggak usah bayar kok. Yang penting teman-teman mau berubah, insya Allah ya, hijrah di jalan Allah, insya Allah sama-sama ya. Oke, sebentar ya, ada yang telepon.
Oke, yuk teman-teman ikut dong Bun. Ya nantilah. Ya, yuk teman-teman lihat dulu apakah harganya sudah dibuka. Oke, harganya sudah dibuka. Harga dari 273 sekarang hanya 79.000 saja. Hanya 79.000 sama 119 kita lihat ya. Oke, kita lihat teman-teman coba. Oke, kita lihat apakah sudah. Oke, sudah dibuka. Yuk gas teman-teman. Sini. Oke, yang ada rendah warna hitam. Oke, nah yang ada rendah warna hitam. Oh, bukan yang ini kakak, yang satu lagi. Nah, bawahnya nah itu. Nah, ini ya. Oke teman-teman, ini mukenahnya ya. Oke, sudah harga promo. Silakan. Harga promo hanya dibuka 15 menit. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Makanya kemarin banyak yang nggak kebagian ya. Mau yang putih, jangan kacamata ini punya kakak. Ini beli di kakak. Nggak ada. Jangan minta disepil. Ada aja kacamata minta disepil. Aneh-aneh aja ini. Ya. Mau yuk teman-teman silakan. Saya akan kasih tahu. Teman-teman silakan cara belinya. Klik beli. Kemudian di situ ada dua. Ada harga 79, ada harga yang 119. Yang harga 119 itu yang best seller. Yang best seller, yang ada rendanya. Kalau yang 79 itu enggak ada. Kak, yang 79 itu yang enggak ada renda. Yang enggak ada renda. Nih saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya teman-teman sebentar. Teman-teman, sebentar. Tunggu dulu. Nih saya buka dulu biar jelas. Oke. Kalau yang 79 itu enggak ada renda. Aduh, sorry. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Kak, mohon dibantu Kak untuk di... Oke, dibantu Kak. Disepilkan Kak, sepilkan Kak. Udah. Oke, saya akan coba ya. Sebentar, teman-teman. Ini sudah disepil belum? Belum masuk Kak. Coba disepilkan lagi Kak. Ya, sepilkan lagi. Kok belum masuk ya? Oke, silakan teman-teman. Yang terusan etalase 2. Tapi bahannya bukan kayak gini. Ini saya pakai ya. Ini adalah harga yang 119 warna black. Ini warna black yang harga 119. Bahannya katun, tidak menerawang, tidak mudah kusut, bahannya juga halus. Etalase 1. Etalase 1. Mau yang ada rendanya, harga 119.